pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Saat ini saya Agni Saraswati sedang berada di kediaman Bapak Toto dari komunitas pecinta keris pusaka. Di mana pada saat ini bertepatan dengan bulan Muharram atau bulan Suro akan dilaksanakan jamasan pusaka yang bertemakan pantangan merawat keris. Kira-kira nanti seperti apa? Kita akan langsung ngobrol dengan beliau dalam Galeri Sakti TV spesial bulan Suro terkait dengan jamasan pusaka. Tradisi jamasan pusaka menjadi salah satu tradisi yang identik dilakukan pada bulan Suro. Upacara jamasan pusaka ini memiliki tujuan untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan seperti keris, tombak, dan berbagai benda pusaka lainnya. Tradisi jamasan ini turut dilestarikan oleh salah satu budayawan dan kolektor benda pusaka asal Kota Madiun, Toto. Puluhan pusaka dijamas pada bulan Suro ini. Sejumlah persiapan sudah dilakukan dari jauh-jauh hari untuk membersihkan benda-benda pusaka tersebut. Perlengkapan yang disiapkan berupa air kelapa, bunga, sabun, jeruk nipis, dan minyak khusus. Jadi gini ya, kalau tradisi kita di bulan Suro, hampir setiap bulan Suro kita mengadakan tradisi untuk desa, taman, dan para komunitas teman-teman mengadakan jamasan pusaka. Nah, itu untuk membersihkan pusaka-pusaka peninggalan leluhur kita. Itu yang intinya. Jadi kita bersihkan, yang ngarat kita bersihkan, yang sudah bersih kita rawat, kita beri minyak. Jadi kita memilih dulu jenis pusaka, kita akan sortir pusaka-pusaka yang berkarat, pusaka yang tidak terawat, kemudian mana pusaka yang masih terawat. Berarti yang tahun lalu sudah kita jamas, tahun ini masih bagus, kita langsung bisa jamas, kita minyaki. Sedangkan yang ngarat kita bisa dibersihkan ulang dengan cara pertama direndam dengan air kelapa 1 malam, kalau parah bisa 2 malam, 3 malam. Tapi kebanyakan yang kita punya di sini tidak terlalu kotor ya. Jadi cukup 1 malam saja kita rendam. Setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan jeruk dan bentis ya, bentis jeruk. Ada juga sabun ya. Kita pakai sabun aja. Setelah bersih, istilahnya mutih ya. Setelah putih, kita keringkan, habis itu baru kita warangi. Warangi itu agar pamor kerisnya itu bisa muncul kembali. Seperti itu. Sebenarnya kalau perawatan keris itu tidak harus nunggu Suro ya. Tapi secara kebiasaan kita di Jawa itu menunggu bulan-bulan yang sakral. Jadi dianggap bulan Suro itu adalah bulan yang sakral, sehingga semua benda pusaka pada saat Suro itu kita jamas bersama. Sedangkan kalau merawat keris itu sebetulnya hampir tiap hari aja bisa dibersihkan. Mana yang sudah ngarat kita bersihkan, tidak harus menunggu bulan Suro. Sama dengan orang lah, kalau nggak mandi gimana rasanya ya, kalau memang sudah waktunya harus mandi ya mandi, itu aja. Yang penting itu ya. Jadi kita merawat keris itu sebenarnya kalau dibilang pantangan ya, karena ini adalah benda seni ya, benda budaya peninggalan leluhur kita. Jadi sang empu membuat keris ini pada zaman dahulu, nah itu banyak sekali tujuannya. Pantangan yang pertama itu dilarang merusak bentuk keris, itu yang pertama. Jadi banyak keris itu artinya dirusak gini. Misalnya tombak ya, tombak seperti inilah. Tombak kan ada yang bentuknya, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, ini tombak dahulunya lurus. Atau kita nggak tahu, memang tombak ini dipotong lagi, dibentuk di atasnya ada semarnya.
Kalau memang ini dibuat pada saat itu dibentuk semar, kita nggak ada masalah. Yang penting kita setelah memiliki jangan sampai kita merusak bentuk. Bentuk aslinya. Ya, ada juga pusaka yang dipotong-potong karena dia nggak suka. Apa itu keris? Dia potong-potong. Nah itu lebih sadis lagi ya. Nah itu pantangan pertama itu. Tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak bentuk keris. Itu yang pertama. Berarti saat pembersihan pun juga harus hati-hati ya, Ya, Pak? betul. Karena takutnya nanti merusak dari bentuk kerisnya itu Ya. sendiri. Yang kedua, pusaka dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Baik. Atau istilahnya semena-mena ya. Contoh ya, ini yang terjadi saat ini banyak pusaka, terutama pusaka yang kecil-kecil tadi ya. Contoh ini ya. Iya. Nah, atau pusaka tinde ya, jenis tinde. Ini diperuntukkan untuk disalahgunakan, bukan dia disalahgunakan misalnya untuk mencari nomor togel ya. Itu sudah umum itu. Ada yang seperti itu. Atau dipakai untuk menyakiti orang. Karena mereka mempunyai daya, mereka mempunyai kelebihan, mempunyai ioni. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk untuk melakukan yang tidak baik. Itu yang kedua pantangan. Yang kedua, yang ketiga, pusaka ini kalau bisa ditaruhnya tidak sembarangan ya. Jadi nggak asal geletak aja. Misalnya pusaka itu kita taruh di atas itu kan pusaka tempat. Iya. Jadi nggak pusaka ditaruh di. Nah kalau saat ini kan memang kita sedang bersihkan ya. Jadi memang khusus masih kita di bawah. Betul. Nah jangan sampai pada sehari-hari itu pusaka ditaruh digeletakin gitu aja di bawah. Artinya kita tidak menghargai sama sekali ciptaan Sang Empu yang pusaka ini sudah merupakan warisan leluhur ya. Betul. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ya tadi itu tidak boleh dipegang orang yang tidak suci. Tidak suci contohnya kalau wanita itu ya sedang datang bulan atau sehabis melahirkan itu memang Tidak itu boleh. ya tidak boleh. Pantangan juga. Ya kalau orang Jawa bilang pamali ya, tapi ya kalau yang ketiga ini kadang-kadang ada yang menganut masih berupa ya, ada yang boleh, ada yang tidak, tapi sebaiknya tidaklah. Yang terakhir menempatkan pusaka tidak pada tempat yang lembab. Karena apa? Kalau lembab, misalnya pusaka ditaruhnya di kamar mandi, itu kan lembab. Iya. Dikhawatirkan bahannya ini akan ngarat lagi. Kita sudah jamah, sudah kita bersihkan, naruhnya sembarangan di tempat-tempat yang lembab. Jadi sebaiknya pusaka ya kita buat ruangan. Kalau di sini ya, kalau saya di dalam ada ruangan pusaka khusus. Kalau dulu ini ruangan pusaka memang di sini bisa atau di luar. Digantung. Ya, ada pokoknya di atas sendiri. tempatnya. Jadi sebenarnya 5 itu yang harus diperhatikan. Paling utama. Bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan ini adalah sebagian milik teman-teman komunitas. Baik. Jadi Dijamas bersamaan. di berarti jamat ya? bersama kita saling gotong royong. Ada yang bawa air kelapa, ada yang bawa kembang, ada yang bawa ingkung, ada yang bawa kolo pendem, ada yang bawa ada yang menyumbang kopi, ada yang menyumbang air. Kita bersama-sama. Selain itu memang di sini di taman ya, Desa Taman Madiun ini budaya jamas akan kita galakkan. Ini sudah masuk ke tahun ke-9. Saya ya sudah 9 tahun. Jadi kebetulan komunitas ini juga kita berdiri sudah di 9 tahun. Jadi sejak berdirinya komunitas pencinta keris pusaka, kita selalu mengadakan jamas pusaka. Ya teman-teman dekat saja, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, yang dekat di sini kita ngumpul di sini. Kalau yang di provinsi lain ya mereka ngumpul juga. Oh baik, yang kurang lebih nanti komunikasinya oke nih, ayo kita sama-sama menjamas gitu ya Pak ya. Tapi kalau totalnya ada berapa keris ini kira-kira? Kalau yang berapa hari tombak ini, gitu? hari ini saya jamas hanya 100 keris saja. 100 keris. Ya untuk tahun ini. Ya, Ya. tahun ini. Tombaknya
Ada Ya. berapa kira-kira Pak? Enggak terlalu banyak, mungkin sekitar 20-an. Sekitar 20. Ya. Emang setiap tahunnya berbeda ya Pak jumlahnya? Ya berbeda karena kan ada yang masih bagus, mereka nyamas Tidak sendiri, dicamas, kadang diminyaki sendiri. Jadi tiap tahun nggak sama. Tidak sama. Ya. Berarti kalau angka 100 itu udah paling banyak atau Rat- malah sedikit? oh Pak? itu sedikit. Oh, sedikit. Biasanya lebih dari itu. Membawa pesan nguri-nguri budaya, tradisi jamasan pusaka juga dimaksudkan untuk mendorong generasi muda memaknai benda pusaka peninggalan leluhur melalui nilai-nilai sejarah yang ditinggalkan. Tim Liputan, Madiun, Sakti TV.